Berbicara takwa kepada Allah adalah perintah mutlak yang harus kita jalankan, sebagaimana yang sudah tertulis di Al-Quran dengan baik. Banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan jika menjalankan peran sebagai hamba secara istiqomah. Sederhananya, kita diwajibkan menjauhi perbuatan buruk dan meninggalkan perbuatan baik kepada Allah maupun kepada semua makhluk ciptaannya. Keutamaan bagi yang menjalankan secara istiqomah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Ada 40 poin yang bisa didapatkan. Dalam kisah tabi'in yang akan kita bahas kali ini merupakan salah satu yang diungkap oleh Allah dari sebuah rahasia bagi yang menjalankannya, di mana jasad sang tabi'in beraroma misik yang harum sampai tanah kuburannya pun beraroma yang sama, seolah ratusan liter minyak wangi dituangkan ke jasad dan kuburannya. Video kali ini adalah sebuah kisah inspiratif yang insya Allah bisa menambah pengetahuan dan memperkuat ketakwaan kita kepada Allah. Jika sahabat suka dengan kisah inspiratif seperti ini, silahkan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa kaji bersama. Simak sampai selesai agar tidak menyesatkan. Dari sekian banyak hamba yang saleh, bertakwa, rajin ibadah dan selalu menghabiskan waktu malamnya juga berperang di jalan Allah, adalah seorang tabi'in yang mulia bernama Abdullah bin Ghalib Al-Harrani. Beliau selalu berusaha untuk siap sedia mengabdikan diri kepada Allah. Selain daripada ketakwaannya, beliau juga dikenal sebagai imam yang dapat dipercaya, mumpuni dalam bidang agama, hafal Al-Quran, dan juga wirai, yakni orang yang menahan diri dari segala sesuatu yang haram ataupun syubhat. Dalam buku Salat Orang-Orang Saleh karya Ahmad Mustafa At-Tahtawi, Abdullah bin Ghalib adalah seorang tabi'in yang ahli ibadah dan pengajar Al-Quran di kota Basrah. Bersama beberapa tokoh dari kalangan tabi'in, beliau termasuk orang yang membaiat bersumpah setia kepada Ibnu Asy'ats dalam melakukan pemberontakan atas kezaliman dan kesewenang-wenangan rezim Bani Umayyah. Setelah pembaiatan itu, Abdullah bin Ghalib ikut berperang bersama Ibnu Asy'ats sampai akhirnya terbunuh dalam sebuah pertempuran yang disebut Dir al-Jamajim pada tahun 83 Hijriah. Setelah pemakamannya, fenomena langka pun terjadi karena dari kuburannya tercium aroma harum seperti minyak misik, dan hal itu berlangsung lama. Orang-orang pada waktu itu beramai-ramai mengambil tanah dari kuburan beliau yang juga berbau harum seperti minyak misik. Tanah itu mereka masukkan ke dalam baju mereka. Hal ini pun membuat para ulama khawatir akan terjadinya fitnah, syirik, dan pengkultusan di kalangan orang-orang. Maka kuburan itu kemudian diratakan dan dirahasiakan, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengenali tempat asli kuburan tersebut. Salah satu hal yang mengagumkan dari sosok Abdullah bin Ghalib adalah beliau selalu melaksanakan sholat duha sebanyak 100 rakaat. Mengenai alasan itu beliau menjelaskan, untuk inilah kita diciptakan dan dengan hal inilah kita diperintahkan. Suatu ketika Al-Hasan menghampirinya dan memberi saran kepada Abdullah bin Ghalib agar jangan mempersulit para pengikutnya dengan banyak ibadah dan qiyamul lail. Beliau pun menjawab, "Hai Hasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menyuruh kita banyak-banyak mengingatnya, sedangkan kamu malah menyuruh kami sedikit mengingat Allah. Sekali-kali jangan kamu patuhi omongannya. Bersujud dan dekatkanlah dirimu kepada Allah." Setelah mengatakan itu, beliau bersujud sambil berdoa, "Ya Allah, sungguh hanya kepadamu kami mengadukan kebodohan akal pikiran kami, kekurangan amal ibadah kami, kedekatan kematian kami, dan hilangnya orang-orang saleh di antara kami." Ada sebuah kisah yang pernah diceritakan di masa itu. Konon, ada seorang laki-laki pergi membuang hajatnya dan lama sekali menuntaskan hajatnya. Ketika pergi, lelaki itu meninggalkan Abdullah bin Ghalib dalam keadaan sedang bersujud. Sekembalinya dari menunaikan hajat, ia masih melihat Abdullah bin Ghalib bersujud dalam posisi yang sama. Setiap kali pergi menyongsong musuh dan berada di medan peperangan, Abdullah bin Ghalib selalu berkata, "Demi Allah, andai saja saya tidak senang menikmati malam-malam saya dengan sujud kepadamu dan pergantian gerak tubuh dalam kelamnya malam,
Demi mengharapkan pahala dan keriduan-Mu, niscaya saya sudah berharap meninggalkan dunia ini beserta semua penghuninya." Setelah selesai mengucapkan kalimat itu, beliau maju untuk berperang, dan akhirnya pada suatu peperangan, beliau gugur dalam keadaan syahid. Ketika dimakamkan, banyak orang-orang mencium aroma harum seperti minyak misik keluar dari tubuh Abdullah bin Ghalib. Sampai tanah kuburannya pun merembes aroma misik yang harum dalam waktu yang lama. Salah seorang saudara Abdullah bin Ghalib bermimpi bertemu dengannya. "Apa yang telah kamu lakukan?" tanya saudaranya. "Saya melakukan hal-hal yang baik." "Kamu mau pergi kemana?" kembali saudaranya bertanya. Abdullah bin Ghalib menjawab, "Saya mau pergi ke surga." "Dengan amal apa kamu pergi ke surga?" "Dengan keyakinan yang baik, menjalankan sholat tahajud yang lama, dan menahan lapar pada siang hari." Saudaranya juga bertanya tentang aroma harum dari kuburnya. "Kemudian aroma harum yang tercium dari kuburanmu ini, aroma apa?" Abdullah bin Ghalib menjawab, "Itu adalah aroma bacaan Al-Quran dan puasa." "Berilah saya nasihat," pinta saudaranya. Dia menjawab, "Berbuat baiklah untuk dirimu sendiri, siang dan malam." Sosok Abdullah bin Ghalib adalah cerminan dari hamba Allah yang beruntung karena telah menjalankan perintah Allah dengan sebaik mungkin. Untuk urusan ibadah, beliau sudah menjalankan sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58. "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya." Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, amanah itu pembahasannya luas sekali, dan pada intinya, amanah ada pada dua hal. Amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah, yakni amanah yang diemban seorang hamba untuk beribadah kepada Allah, dan amanah yang berkaitan dengan hak manusia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi. Jangan lupa menonton video lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.